Ada banyak julukan yang diterima oleh Amin Rais yang diberikan oleh rakyat Indonesia pada saat ini. Ada gelandangan politik, ada juga tukang bohong. Dua julukan yang diberikan oleh almarhum Gus Dur kepada yang bersangkutan. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Sobat-sobatku semuanya, Gus Dur memberikan tersebut karena ada alasan yang jelas bahwa Amin Rais melakukan perbuatan yang tidak terpuji setelah tahun 1998 pada saat dia memperoleh julukan Bapak Reformasi Republik Indonesia. Yang terakhir julukan diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Amin Rais yaitu Sengkuni. Mengambil tokoh dari pewayangan di mana Sengkuni memiliki sifat yang sangat jahat, memecah belah, bahkan rela melakukan perbuatan demi keuntungan dirinya sendiri, dan perbuatan tersebut tidak segan-segan dia mengadu domba untuk memperoleh hasil apa yang dia dapatkan, apa yang dia inginkan. Julukan Sengkuni diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Amin Rais setelah melihat tingkah pola Amin Rais selama ini. Mbah Amin selama pemerintahan Joko Widodo selalu membuat pola, selalu membuat tingkah yang tidak menyenangkan rakyat, mengkritik Joko Widodo, membuat Joko Widodo seolah-olah klise dari apa yang dia lakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia. Apa yang dikerjakan tidak pernah ada yang baik di mata Amin Rais, dan di mata Mbah Amin, Jokowi tidak lebih daripada seorang yang akan mencelakakan rakyat dari bangsa ini. Sobat-sobatku semuanya, ada 40 bendungan yang diselesaikan Jokowi selama kurun waktu 10 tahun nantinya. 16 bendungan adalah sisa proyek mangkrak dari SBY. Beliau selesaikan, dan sisanya sebanyak 24 bendungan dia bangun baru, di mana di dalam membangun bendungan dibutuhkan 4 atau 5 tahun untuk satu bendungan. Tetapi selama kurun rentang dari 2014 sampai dengan 2024 nantinya, dari target 61, Jokowi sudah bisa menyelesaikan 40 bendungan. Ada ribuan kilometer jalan tol yang berhasil dia selesaikan. Ada banyak fungsi dari jalan tol. Ada Trans Sumatera, ada Trans Papua, ada Trans Jawa, ada Kalimantan, dan lain sebagainya, di mana jalan raya ini sangat membantu ekonomi rakyat, sangat membantu terjadinya banyak investasi di Republik ini. Selama kurun waktu Jokowi memerintah, ada ribuan investasi yang besar yang ada di Pulau Jawa. Dengan hasil akhirnya akan ada pemerataan pendapatan, ada pemerataan kesejahteraan rakyat, tidak hanya tersentral pada Pulau Jawa, tetapi mulai merata di pulau-pulau lainnya, di mana pulau tersebut adalah bagian dari Republik Indonesia. Begitu pula dengan dibangunnya IKN di Kalimantan,
itu pun juga bertujuan adanya pemerataan sehingga Indonesia tidak hanya Java sentris, tetapi menyebar ke seluruh pulau yang ada di dalam bentangan dari Sabang sampai dengan Merauke. PT Freeport yang berpuluh-puluh tahun dimiliki oleh Amerika dan Indonesia hanya kebagian 9%. Semasa pemerintahan Jokowi berhasil mengambil alih. Sekarang 51% saham mayoritas Freeport adalah milik Indonesia, sehingga kelangsungan daripada Freeport sekarang bergantung daripada pemerintah Indonesia. Tidak lagi Indonesia harus mengemis-ngemis kepada Amerika. Ditambah banyak lagi apa yang dikerjakan Jokowi. Masih ingat pandemi COVID-19? Jika ini bukan Presiden Jokowi, bukannya saya mengkultuskan Jokowi atau bukan saya menyanjung Jokowi dengan mata buta, tetapi kita lihat selama COVID-19 mendera dunia internasional, apa yang terjadi? Indonesia adalah bagian yang terselamatkan. Banyak bagian-bagian negara lain di belahan dunia ini yang harus berduka sangat luar biasa karena hancurnya ekonomi dan banyaknya rakyatnya yang terpaksa harus dikubur. Sobat-sobatku semuanya, jika kita bandingkan Jokowi dengan Amin Rais, apakah kita masih bisa berbicara Amin Rais sungguh lebih luar biasa daripada Jokowi? Ataukah julukan Sengkuni itu memang cocok untuk Amin Rais? Terakhir, apa yang dilakukan oleh Amin Rais kemarin di Solo, dia berbuat kembali sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Dia memprovokator rakyat. Dia mengajak rakyat yang arahnya sebetulnya itu sudah masuk dalam makar karena dia terang-terangan ingin mengajak rakyat menggunakan kekuatan people power untuk menurunkan Jokowi. Sobat-sobatku semuanya, dia bersama dengan kelompoknya kemarin beramai-ramai berteriak. Bahkan sudah masuk ke dalam apa yang disebut politik identitas menggunakan sebuah agama. Karena dia mengajak rakyat untuk menyerukan people power itu di dalam kegiatan ibadah beragama. Jadi saya mengatakan sudah tinggi waktunya kita di setiap masjid menjelang subuh, setelah subuh, menjelang zuhur, setelah zuhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram. Ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan, apa kecil, ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah, Rabbunas, Rabbus samawati wal ardi, Rabbul alamin, ya. Jadi ini kita berjihad sambil riang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai, awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh undang-undang dasar. Sobat-sobatku semuanya, hal ini sungguh sangat tidak pantas dan hal ini adalah perlakuan yang sangat kurang ajar dari seorang yang bernama Amin Rais. Kita lihat bodohnya kelompoknya Amin Rais. Di situ ada seseorang yang mengatakan bahwa kita harus memaskulkan Jokowi. Mereka berteriak bahwa mereka akan memaksulkan Jokowi. Dan itu hanya bisa dilakukan adalah mereka membawa usulan itu kepada DPR. Nah, sobat-sobatku semuanya, di manakah letak kegoblokan mereka? Mereka adalah orang yang sangat dungu. Tapi yang kita sampaikan di sana adalah bahwa Aliansi Ulama Jawa Timur meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Mengapa itu harus dilakukan? Karena semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita.
segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayoritas koalisi partai adalah mendukung Joko Widodo. Dari mana dia bisa memaksulkan Jokowi melalui dengan DPR? Inilah gobloknya kelompok koalisi perubahan dan inilah dungunya koalisi perubahan. Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Sobatku semuanya, janganlah kita bisa terprovokasi oleh Amin Rais dan janganlah kita terbawa emosi yang tidak wajar dari Mbah Amin ini. Dan mari kita bersama-sama jaga ketenangan negara kita. Mari kita bersama-sama jaga persatuan dan kesatuan negara kita agar bangsa ini ke depannya semakin ringan dalam melangkah untuk menyongsong kemajuan yang pada ujungnya akan mensejahterakan rakyat di Republik ini. Salam Opidantos.